Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis yang ada dalam kitab kita malam hari ini. Tadi kita sudah menerjemahkan makna hadisnya, ya. Yaitu bahwasanya hadis ini ya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Segala jenis amalan apapun juga, baik itu yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tersembunyi, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, ya, seluruhnya yang seorang muslim lakukan dengan anggota tangannya, bahkan dengan ucapannya, gitu ya. Yang dia ucapkan, yang dia marah ini karena Allah atau bukan karena Allah, gitu. Yang dia sedekahkan ini niatnya karena Allah atau bukan karena Allah. Yang dia langkahkan kakinya untuk beribadah kepada Allah, itu karena Allah betul-betul ataukah selain Allah, ataukah bercampur niatnya? Murni 100%, semuanya untuk Allah ataukah masih ada yang lainnya? Itu amalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, siapapun dia, ya, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia orang biasa, orang yang berpangkat dan tidak berpangkat, siapapun dia, seorang muslim dia, ketika dia akil balik atau mukallaf, ya, maka mulai saat itu, ketika dia akil balik, ya, mulai saat itu dia akan dicatat apapun yang dia lakukan, apapun yang diucapkan, maka semuanya ukurannya tergantung apa yang ada dalam hatinya, niat. Jadi berapa lama kita hidup di dunia ini, Pak, Bu, niat kita selama ini kemana? Maka hadis ini disebutkan usuluddin. Ini termasuk pokok agama. Niat itu, Pak, tidak bisa diremehkan. Nanti kita akan lihat keterangan selanjutnya, bahkan syarah keterangan dari para ulama kita. Makanya dia diletakkan di paling pertama dalam kitab ini maupun kitab yang lainnya. Karena dia adalah penentu, Pak. Tidak mengerti masalah ilmu niat, hari sudah. Makanya disebutkan, kata Nabi SAW di hadis yang lain, orang yang berpuasa menahan lapar dan minum, dia tidak mendapatkan pahala puasa illa atas illa ju'il afish, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena niat puasanya bukan karena Allah, bukan karena iman kepada Allah. Dan sama dengan sholat, sama seluruhnya, semuanya, Pak. Apa yang dia lakukan dalam Islam, yang besar, yang wajib, yang sunnah, niatnya karena Allah atau tidak karena Allah. Ini hadis, ini dalilnya, Pak. Ini ilmunya, ini cahayanya, ya. Jadi mulai hari ini, Pak, perbaharui keimanan kita, perbaharui keyakinan kita, perbaharui niat kita. Maka diucapkan setelah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Lihat, ini yang menarik. Disebutkan setelah itu, maka barang siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang besar, yang tua, yang muda, yang alumni pesantren, yang tidak alumni pesantren, siapapun dia, ketika dia mau hijrah, ya, dia mau hijrah, ingat, hijrah bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Makna hijrah sesungguhnya adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan karena Allah kepada sesuatu yang karena Allah.
Itu maksudnya. Dia hijrah, bukan dia pindah rumah dari sini pindah ke pesantren. Kalau dia sudah dikatakan hijrah, tidak Pak. Atau dia hijrah, dia sudah berpenampilan, tidak Pak. Bukan itu hijrah. Yang dimaksud hijrah oleh Nabi SAW, apakah dia meninggalkan sesuatu itu dan dia melakukan sesuatu itu karena Allah, ilallah, karena Allah, kepada Allah, Rasul, di atas tuntunan Rasulnya atau tidak. Itu ukurannya. Bukan dia pindah dari sini pindah ke Mekah, pindah ke pesantren, tinggal di pesantren, dia hijrah. Tapi yang dimaksudkan hijrah di sini, dia meninggalkan sesuatu apapun itu karena Allah atau bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu karena Allah atau bukan, karena itu hijrah. Jadi walaupun dia di sini tinggal atau di mana pun, tapi dia niat, ya Allah, saya kemarin banyak melakukan dosa kepada hari ini, Bismillah, saya tinggalkan semua dosa karena Engkau ya. Nah, inilah disebut orang yang hijrah. Ya, jadi bukan dia, ayo pindah rumah, kenapa jangan tinggal. Itu benar bisa gitu. Tapi hakikat ada yang tersembunyi, ada yang paling dalam dari sekedar pindah rumah dan lingkungan, yaitu hatinya, Pak. Hatinya yang tadinya karena Allah atau karena selain Allah menjadi karena Allah. Hatinya yang masih bercampur antara Allah masuk juga makhluk, ada dua, menjadi murni betul-betul karena Allah, itulah hijrah. Ya tadinya adalah campur, ada pengen ini sama manusia, ada pengen rasanya tuh macam-macam. Ya, maka dia berusaha melawan niatnya tersebut. Nah, inilah hijrah. Dia berpindah, itulah hijrah. Dari apa? Yang tadinya belum ikhlas 100% menjadi ikhlas 100%. Itu hijrah. Nah, ini berat ya. Berat. Ya, jadi bukan tergantung niat dan sebagaimana dipahami oleh masyarakat ya. Bahkan dia berdiri dan dia duduk, dia memikirkan tentang Allah, artinya dia berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Al-Quran. Nah, jadi mana yang sehari-hari ya, masuk semuanya. Al-a'mal tadi sudah dijelaskan di awal. Semua jenis amalan, yang 100.000, yang 2.000 Pak, semuanya dilihat berdasarkan keikhlasan atau tidak. Yang mahal, yang murah, yang setengah mahal, yang setengah murah, ukurannya ikhlas tidak, bukan masalah harganya Pak. Yang besarnya, yang kecilnya, bukan ukurannya itu, ukurannya adalah keikhlasan. Apakah betul-betul murni atau masih bercampur keikhlasan tersebut? Ya, itu maksud hijrah. Ya, jadi semua dari kita Pak, ini dalil tentang hijrah, harus Pak, wajib Pak, wajib ain perintah dalilnya Pak. Ya, perintah dari Nabi SAW. Bahkan ada di dalam Al-Quran juga nanti. Ya, orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya, kenapa kamu tidak hijrah? Kami orang-orang kunna mustadafina fil ardh. Ya Allah, kami orang-orang yang lemah di dunia, kami tidak bisa hijrah. Ini dalam Al-Quran. Kenapa tidak hijrah? Ditanya. Itu ada ayat yang di searching dicari tentang ayat hijrah. Ya, orang-orang yang mereka tidak mau hijrah, alasannya begini dan alasannya begitu, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu ada. Ini hadis, ini jelasin hijrah, pindah Pak, melakukan sesuatu yang tadinya mungkin dia berbuat baik, bersedekah atau ibadah, dan mungkin ikut-ikutan. Mulai hari ini dia niatkan betul-betul murnikan, ya Allah, bismillah, dia latih dirinya, dia latih imannya, dia latih hatinya. Nah, begitu Pak. Kemudian ingat, wa rasulih, tadi sudah ikhlaskan Allah Subhanahu wa rasulih. Dia melakukan ibadah tersebut betul-betul di atas tuntunan Nabi SAW. Wa rasulih, ini maknanya. Dia itu bagaimana Nabi SAW beribadah, bagaimana Nabi bersedekah, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berpuasa,
Bagaimana Nabi SAW makan, bagaimana Nabi SAW berjalan, bagaimana masuk WC, keluar WC. Ini Rasul, maknanya itu begitu singkat Pak, di dalam pengertiannya. Rasul, dia lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam segala hal, berpakaian, bermuamalahnya, berakidahnya, beribadahnya, bagaimana wudhu Nabi, bagaimana sholat Nabi. Ini mau kita bersihkan semua ini Pak. Ya, inilah ilmu begitu Pak. Dia akan bersihkan semua kotoran, dia bersihkan semua keraguan. Itu namanya ilmu yakin. Ya, kenapa ada orang ibadah tapi dia tidak yakin? Maka dilihat, mungkin dia ilmunya salah. Akhirnya ibadahnya juga ragu. Ibadah saya diterima oleh Allah apa tidak? Sholat saya diterima oleh Allah apa tidak ya? Wudhu saya sudah benar apa tidak? Dan semua keraguan-keraguan yang kata ulama kita, itu yang disebut yuwaswisu fi suduri. Nah, syaitan itu kerjanya memang seperti itu Pak, Bu. Kalau ada seseorang muslim dalam di hatinya selalu dihantui rasa bisik-bisik, was-was, cemas, khawatir, takut, itu berarti syaitan sangat menguasai dirinya. Ya, syaitan sangat menguasai diri. Itu ada surat An-Nas kan, kita tahu. Apalagi ya. Maka kalau seorang muslim dia kuatkan hatinya dengan niatnya ini, syaitan dalam Al-Quran Allah sudah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Ya Allah, bahkan syaitan mengakui illa, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, yang tidak bisa diganggu syaitan, tidak bisa ditipu, tidak bisa diperdaya, tidak bisa dipermainkan. Illa minhum ibadatul mukhlisin, kecuali golongan hambamu yang mereka betul-betul niatnya itu ini ikhlas dalam segala hal. Ya, al-amal yang besar, semua jenis amalan. Makanya kenapa para sahabat itu Pak mengungguli kita semua. Nah ini rahasia. Mereka makan nasi, kita makan nasi Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat itu sama dengan kita Pak. Jangan beranggapan karena mereka ini tidak. Mereka makan biasa, korma, minum air putih, mereka sholat, kita sholat. Tapi kenapa mereka diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Kok Allah tidak ridho kepada kita? Ya kan? Kenapa tidak bertanya, ya Allah kenapa ya? Allah kok betul-betul memuji, mencintai sahabat Nabi, kok beda dengan kita? Coba. Akhirnya ada yang berpikir, seandainya saya hidup ya di zaman sahabat, oh jangan salah Pak, tidak boleh ucapkan itu. Kenapa? Nanti saya jadi bapak jadi pengikutnya Abu Jahal, tidak, atau Abu Lahab, atau bahkan bapak mungkin salah satu orang yang mau membunuh Nabi sesat. Maka syukuri Pak, syukuri kita lahir di atas seorang rahim ibu yang muslim, kita menjadi muslim dan muslim nikmat. Syukuri itu Pak. Tidak boleh bapak berpikir, oh seandainya tidak boleh. Itu sudah hikmah yang Allah tetapkan bagi kita. Allah maha hikmah, maha rahman, maha rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maka kalau ada seorang muslim kemudian dia mengeluh kepada Allah, ya Allah kenapa aku sudah sholat, aku sudah berpuasa, tapi kok aku diuji terus ya Allah. Ada orang yang tidak puasa bahkan tidak pernah sholat, kok di hidupnya enak-enak, hartanya melimpah dan segala macam. Jangan salah. Kalau kita kaji di bab fikih ini panjang Pak. Intinya adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu diuji untuk apa? Mau melihat mana yang terbaik di antara kalian. Siapa yang dengan hartanya dia mendekatkan diri kepada Allah. Siapa dengan kepintarannya mendekatkan diri kepada Allah. Siapa dengan titelnya, siapa dengan pangkatnya, siapa dengan harta warisannya, dengan kerajaannya mendekatkan diri kepada Allah, ataukah sebaliknya. Siapa dengan sakitnya, dengan cacatnya, dekat dengan Allah atau jauh. Itu Pak, bukan Allah mau kasih siksa kalian, tidak bukan itu Pak.
Boleh jadi kalau Anda sehat, Anda akan bermaksiat bahkan lupa kepada Allah. Itu dia. Dan itu banyak terjadi. Ya Allah, kenapa aku tidak jadi orang kaya ya Allah? Dia jangan salah, Pak. Orang kaya ini di TV ya. Tidak ada yang ingat kepada Allah. Makin dijerumuskan, makin dijauhkan dari jalan Allah. Itu contoh. Jarang orang kaya yang mau dekat kepada Allah. Dan alhamdulillah, semua kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita miliki untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu banyak sekali profesor jauh dari agama. Makanya bersyukur, Pak. Aduh, seandainya saya profesor, jangan, Pak. Justru itu lebih bagus. Tujuannya apa? Allah mau lihat dengan kondisi kita ini dekat kepada Allah atau malah tambah jauh. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ikut Rasulullah, Pak. Hijrah bukan sekedar hijrah, Pak. Ikhlas dulu, kemudian dia ikut Rasulullah bagaimana hijrah. Dalam hal apa? Al-a'malat, semua jenis amalan. Boleh makan, minum, berinteraksi, macam-macam. Semuanya dia lihat bagaimana Rasulullah. Dia tidak boleh lihat orang lain. Makanya fungsinya belajar di situ. Ya, sekali lagi dia harus belajar. Gimana caranya? Harus belajar, Pak. Tidak ada cara lain. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, ini balasannya. Maka barang siapa yang dia niatkan amalannya seluruhnya, dia hijrahkan itu amalan kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, maka semuanya itu akan dibalas sebagaimana niatnya kan kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan apa? Kecintaan oleh Allah, rahmat oleh Allah, hidayah oleh Allah, keridhaan oleh Allah, bahkan masukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah. Ya. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakannya, Pak. Itu hadiah yang luar biasa. Memang tidak nampak, tidak ada materinya, Pak. Cinta itu. Tapi Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadi penjaganya. Itu disebutkan di hadis yang lain. Dengan tangannya, dengan kakinya, dengan lisannya, dengan semua anggota tubuhnya, Allah akan menjaganya. Itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Nah, dia mau berbuat dosa, Allah bikin selalu akhirnya terhalang, macam-macam. Ya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala sayang dan mencintai dirinya. Kemudian ya, wa man kanat hijratuhu lid dunya, lihat. Maka barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin, siapapun kalian, tidak peduli kalian, ya, agama begitu, Pak. Allah tidak peduli dengan kita, Pak. Yang Allah peduli orang yang mau hijrah karena Allah saja. Yang Allah sayang, yang Allah cinta, yang Allah perhatikan, yang Allah balas, yang Allah berikan hidayah orang yang hijrah karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara yang dia hijrah melakukan segala jenis amalan yang tadi disebutkan sebelumnya, mau dia besar, mau kecil, mau apapun, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, semua yang dia lakukan. Kalau bukan atau karena dunia, ya, atau imra'ah, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Kenapa disebutkan dunia dan wanita, Pak? Nah, ini disebutkan juga di hadis yang lain bahwa di antara perkara yang Nabi SAW paling takutkan itu adalah dunia dan wanita. Bahkan secara khusus Nabi SAW menyebutkan Bani Israel itu dihancurkan oleh wanita. Bani Israel dihancurkan oleh wanita. Itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian juga oleh dunia. Oleh dunia. Dan dua ini disebutkan di sini karena memang betul-betul dua ini yang menjadi sumber masalah, yang membuat anak Adam jatuh, tergelincir dalam dosa, kesyirikan, kebinasaan. Ini dua ini. Ya, lihat bagaimana nenek moyang kita, Adam alaihissalam, ya, Nabi Adam alaihissalam, bisa diperdaya, ya, untuk dikeluarkan dari dalam surga.
iming-iminginnya diberikan kekuasaan, ya, agar bisa abadi, dibikin kecemasan, ketakutan, ya, sehingga berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi niat hijrah kita melakukan amalan apa saja, semua dari kita sama-sama melatih pokoknya apapun, ya, mulai hari ini kita latih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah tersebut. Dan barang siapa yang hijrah karena selain Allah, jadi di sini disebutkan dua, wanita atau dunia dan wanita, bukan berarti cuma dua, tidak. Ini cuma mewakili yang lainnya, apapun itu, ya. Maka semua itu akan kembali kepada dua ini, dunia dan wanita. Nah, pekerjaan semuanya itu kembali kepada dunia dan wanita. Nah, ini sekaligus tanbih pada kita semuanya, sama-sama kita membersihkan niat kita dengan ilmu, dengan hadis ini, agar kita betul-betul menjadi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan buah hati yang selamat. Ila man atallah bi qalbin salim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Allah akan menerima seorang hamba yang datang kepada Allah, yang bertemu kepada Allah, yang berjumpa dengan Allah, yang melihat wajah Allah sesungguhnya, hanya orang yang datang dengan membawa hati yang selamat. Sekarang hati yang selamat yang mana? Tidak paham kan? Nah, alhamdulillah. Hati yang selamat ini di hadis ini. Hati yang tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu, yang betul-betul ikhlas kepada Allah, bebas dari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Dia melakukan syirik besar, dia bertobat, tidak boleh ulangi. Dia melakukan syirik kecil, dia bertobat, jangan lagi riya, jangan lagi diulangi niatnya tersebut. Ya. Memang begitu, berat kan? Berat memang. Akidah itu sangat berat. 13 tahun Nabi SAW mendakwakan akidah di Mekah kepada sahabat yang baru hijrah. Karena akidah ini kalau salah, ya ibadahnya salah semua, Pak. Bukan salah tidak benar, Pak, bercampur, Pak, pahalanya. Bayangkan kalau kualitasnya bercampur, emas saja. Kalau karatnya bercampur dengan tembaga atau dengan, tidak laku, Pak. Itu emas. Walaupun emas, tapi kalau bercampur dia tidak ada laku, jatuh harganya, Pak. Nah, bagaimana kalau ibadah kita ini, salat kita betul-betul sudah ikhlas, sudah khusyuk, sesuai dengan gerakan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu jenis ibadah, belum lagi jenis ibadah yang begitu banyaknya dalam kehidupan kita. Makanya para sahabat itu, mereka itu sedikit sekali ibadah, Pak. Bukan berarti malas, ya, tidak. Tapi mereka jaga betul. Yang sedikit ini ikhlas betul-betul untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka sejarah. Itu sahabat itu punya ciri khas masing-masing. Ada yang sahabat yang menarik itu, salah satu ya, kita sengaja menukil beberapa pendapat karena biar banyak dapat faedah. Ada sahabat itu suatu ketika masuk ke masjid, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang penghuni surga. Tidak lama orang ini sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dia pergi. Besoknya Nabi SAW menyebutkan akan datang penghuni surga. Orang kemarin lagi dia sholat sunnah, tidak lama dia pulang. Sahabat Amr bin As dan yang lainnya bingung, ini amalannya apa ya? Kok sampai Nabi mengulang-ulang dia, mengistimewakan dia, ini amalnya apa ya? Sebegitulah sahabat, mereka semangat dalam mencari ya, amalan soleh. Akhirnya mereka, ada salah seorang sahabat yang bermalam di rumah sahabat tersebut. Pagi, siang, sore, malam biasa, tidak ada amalan khusus. Salat malam sama, kita salat malam juga, tidak ada yang khusus. Akhirnya malam terakhir pamitan,
Kemudian dijelaskan, saya sesungguhnya bermalam di rumah kamu ini karena saya mendengar Nabi SAW menyebutkan engkau itu begini dan begini. Maka sahabat karena dia sayang dan cinta kepada saudaranya, jadi bukan dia ya. Jadi dia menyebutkan amalannya karena dia cinta supaya sahabatnya ini juga ikut sama dengan dia. Dan itu ada di hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi, atau sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka yang disebutkan bahwa amalan saya tidak ada kecuali saya kalau mau tidur memaafkan manusia yang berbuat zalim, memfitnah saya, menjahati saya, mengambil hak saya, ambil harta saya maafkan. Itu berat. Ya, luar biasa ya. Berat. Makanya surga itu mahal, tidak segampang yang kita bayangkan. Dan itu lika-likunya sangat berat. Maka lika-liku itu akan kita dapati dan mudah kalau kita belajar. Baik. Itu terkait dengan masalah hijrah. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka niat hijrahnya itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita baca syarahnya sedikit. Wa hadzal hadits aslan min usuluddin, wa qala Imam Ahmad salasa hadis yadullu alaihi al-Islam, hadis Umar. Hadis ini adalah hadis dari hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama yang sudah kita jelaskan tadi. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam Ahlus Sunnah, imam kita, ulama kita, menyebutkan bahwa kalau seorang muslim dia mau mengerti tentang agama Islam ini, ada 3 hadis yang dia harus kuasai minimal. Yang pertama hadis ini, Masya Allah ya. Kalau dia mau tahu tentang agama Islam, dia mau kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, dia mau ikhlas, pertama dia kuatkan dulu, dia paham betul hadis ini. Niatnya dia jaga, niat. Bahkan Nabi kita SAW menyebutkan dalam kitab yang lain ya, terkait dengan hadis ini beliau sebutkan, tapi tidak lama setelah beliau meninggal dunia. Beliau seperti biasa mengajarkan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini terkait dengan hadis ini. Akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila an faqala riya. Lihat, kan ini hadisnya. Jadi kita cari hadis-hadis yang lain sama dengan hadis ini. Lihat, ini menariknya adalah sahabat Nabi dinasihati oleh Nabi, yang sama-sama 2 orang ini dijamin surga, kayak gitu ya. Nabi SAW dijamin surga, sahabat radhiyallahu anhum dijamin surga. Tapi apa kata Nabi SAW? Yang paling aku takutkan kepada kalian wahai para penghuni surga, ya, begitu ya. Kalau kita mau sebutkan, ini para penghuni surga ya, calon penghuni surga, tapi masih disebutkan ini, ya. Kurang apa lagi coba? Seandainya mereka bikin riya saja, itu tidak menyebabkan mereka masuk neraka, itu masuk surga sudah. Tapi tetap Nabi SAW memberikan pelajaran, karena begitu cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita. Jangan sampai wahai kaum muslimin kalian jatuh dalam dosa ini. Dosa apakah itu? Maka kata Nabi SAW, akhafu ma akhafu alaikum, 2 kali diulang 2 kata takut. Akhaf ma akhaf, jadi 2 kali betul-betul aku paling takut dari perkara yang aku paling takutkan, gitu ya. Bayangkan kalau sudah disebut ya, itu menunjukkan ditanbih bahwasanya Masya Allah, perhatikan betul wahai kaum muslim, ini perkara yang betul-betul sangat besar sekali, begitu maksudnya. Akhafu ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan dari semua perkara yang paling aku takutkan. Masya Allah, apa itu? Maka bertanya sahabat, fasu'ilaan, apa itu ya Rasulullah? Nabi menyebutkan sedikit saja, 1 kata saja. Tapi lihat bahayanya 1 kata.
Ar-riya. Riya itu kalau kita virus corona lebih berbahaya dia dari corona sebenarnya. Karena dia ini kata Nabi, dia akan menghabiskan, menghilangkan pahala kalian. Wa antum la tash'urun, dalam badan kalian tidak terasa sama sekali. Hilang pahala saya, ya Allah, ternyata hilang, saya kira ada, padahal habis. Menghadap Allah dia berharap pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, sholat, umroh, ternyata habis. Bayangkan, ini bahayanya riya. Nabi kita sudah menyebut betul-betul, jaga betul. Ini sahabat saja diperingatkan, apalagi kita yang tidak ada jaminannya, Pak. Maka malam ini, niat ini dahsyat ya. Paling pertama kita kaji dulu, karena dia akan membersihkan semua niat kita yang ada dalam hati ya. Maka kalau orang belajar niat, dia mengikhlaskan dirinya betul-betul, dia cinta kepada Allah, sudah dia niatkan, maka Allah akan balas. Allah akan balas sebagaimana apa yang dia niatkan. Dan niat ini memang suka qallaba yuqallib, berubah-ubah. Ini juga buat kita semuanya ya. Niat itu Pak, itu berubah-ubah ya. Hati-hati, karena syaitan itu begitu dia, berusaha sampai kita mati agar kita jatuh dalam dosa riya. Ini yang banyak tidak dikaji orang ya. Tidak memandang Pak, mau kiai mau ulama. Makanya saya heran kenapa ada orang yang tenang dari riya. Nah sahabat saja ini, Nabi SAW ini, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak ada bisa tandingi mereka Pak dalam masalah ibadah dan ikhlas Pak. Tapi dengan itu Rasulullah masih ingatkan hati-hati dengan itu. Gitu ya. Kemudian kita baca lagi sedikit syarah dari beliau. Kemudian hadis Aisyah. Nah, kemudian hadis Nu'man bin Bashir, al-halal bayyin wal haram bayyin. Hadis yang berikutnya kata beliau di syarah ini, dia mengerti tentang niat, ilmu niat, dia mengerti tentang al-halal bayyin wal haram bayyin. Di hadis yang lain disebutkan dia tahu mana halal mana haram. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram ini ada yang syubhat. Nah ini ya, ini banyak biasa kita kena di sini. Ini nggak apa-apa, ini nggak halal, nggak haram. Kenapa? Boleh. Kenapa boleh? Karena memang tidak ada haramnya di sini. Artinya boleh. Padahal dia tidak tahu itu syubhat. Ini banyak orang yang jatuh, banyak sekali. Apalagi kalau kita di pemerintahan ya, misalnya, itu kadang-kadang macam-macam lah, inilah uang itulah. Ya. Dan saya pribadi sendiri juga kadang-kadang kalau dikasih uang, dan jelas, tapi uang apa? Karena ambil saja ini hasil kegiatan. Tapi saya tidak ikut. Ambil saja ini karena tidak mungkin dikembalikan ke negara, ya kan? Nah ini jadi syubhat. Saya kadang-kadang saya tidak ambil. Saya simpan di tempat uang sendiri. Saya tidak mau makan, tidak mau minum dengan uang. Nah, itu tips saja buat kita semua. Hati-hati dengan hal seperti itu. Walaupun itu kecil, Pak, jangan sampai dimakan atau diminum atau dipakai, dijaga. Mungkin ada tips yang lain biasa dipakai untuk beli bensin atau onderdil kendaraan. Jangan, pokoknya jangan sampai dimakan, diminum, dipakai. Diomongin seperti itu. Ya. Ini ulama kita mengajarkan kita, karena dunia kita sekarang beda Pak. Tidak ada yang lepas dari syubhat Pak. Kalau halal haram kita tahu. Tapi yang syubhat ini Masya Allah banyak sekali. Nah, makanya keimanan kita Pak, meninggalkan sesuatu karena Allah ini juga diuji. Ingat di awal sudah disebutkan dunia semua isinya memang diuji Pak. Kenapa diuji? Kita coba. Ketika kita melihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Jadi kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kita ini sebenarnya penghuni surga, tetapi dikeluarkan gara-gara syaitan, kan gitu ya? Gara-gara iblis, gara-gara syaitan, memang begitu. Maka kata ulama kita, kembali cari jalan kalian untuk pulang ke negeri atau ke kampung halaman kalian, yaitu negeri akhirat, surga maksudnya. Itu gampang ya. Jadi semua dari kita sekarang ini
harus berlomba-lomba cari jalan untuk pulang ke negeri akhirat, ke kampung halaman kita. Karena bukan di dunia Pak, negeri kita itu. Ya. Makanya jangan sampai ada orang berpendapat macam-macam. Nah, makanya kita sama-sama belajar dan saling mengingatkan ya bahwa surga atau dunia ini tempat kita untuk sebab untuk mendapat kebaikan untuk pulang ke negeri akhirat, kampung halaman kita, itu surga. Ya, dia gadaikan memang dunianya ini untuk masuk surga. Karena begitu. Karena kita memang bukan dari dunia Pak, dari surga, kemudian dilemparkan ke dunia. Makanya rugi kalau orang yang menghabiskan seluruh hidupnya, hartanya, umurnya untuk dunia. Ruginya luar biasa. Harusnya dia habiskan semuanya untuk kembali ke negeri akhirat. Kita baca sedikit lagi. Faraja tashihu dzalikal amal wa ityanu bima faradallahu aw intihahu amma haramallah la wujudin niyyah allati taj'al hadzal amal salih maqbulan. Semua amalan itu Pak kembali kepada benar dan tidaknya niatnya. Dan niat ini ada dua. Apakah itu dia meninggalkan larangan atau dia melakukan perintah? Ya, begitu ya. Dia ikhlaskan melakukan perintah dan dia ikhlaskan meninggalkan larangan. Dia tidak mau pakai narkoba, ya Allah, karena Engkau ya Allah aku tidak mau pakai narkoba. Bukan karena polisi Pak, karena Allah. Nanti lagi baru karena polisi. Minimal karena harus karena Allah, tidak boleh karena yang lain Pak. Ya Allah aku tinggalkan ini khamar, minuman keras, judi karena Engkau ya Allah. Tidak mau aku minum ini. Kenapa? Karena Engkau haramkan dalam Al-Quran. Begitu. Itu hijrah namanya. Ya, bukan karena mau ya, nikahi seorang wanita. Itu kan kena kali dia hadis tadi. Kamu mau nikah sama saya bisa, tapi kamu nggak boleh mabuk lagi. Oh ya baik. Berarti nikahnya atau hijrahnya karena wanita. Maka kalau dia sudah terjadi mulai hari ini dia perbaiki. Gak tahu lama kita perbaiki saja. Yang sudah lewat tutup. Niat-niat yang bukan karena Allah tutup. Mulai hari ini perbaiki semua. Dia menuju, mengakhiri, menggunakan, memanfaatkan sisa umurnya, ilmunya, hartanya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Insyaallah kita cukupkan. Nanti ada sesi tanya jawab. Insyaallah nanti syarahnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Karena banyak dari kita yang mungkin dengan bahasa Arab ya agak berat ya. Jadi kita ringan-ringan saja, cari yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul mempelajari agama Allah illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Malaikat itu berbondong-bondong di atas kepala mereka, berdoa kepada mereka, minta rahmat, taufik, hidayah, ampunannya. Bayangkan Pak, malaikat mendoakan kita. Itu hadis Nabi yang bilang orang yang belajar agama akan didoakan oleh malaikat ya. Dan semoga, dan ini juga disebut Riyad min Riyadul Jannah, Aurodah min Riyadul Jannah. Kalau ada yang mau tahu tentang apa itu taman surga, maka kata ya ulama kita datang kepada majelis ilmu. Majelis ilmu itu taman surga di dunia Pak, bukan di mall, bukan di mana-mana, tapi di majelis ilmu. Ini nih, majelis begini yang di situ membahas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.